para pendengar kanal podcast Digital Dilema. Kembali kita ketemu. Kali ini kita memasuki season 3 episode 11. Sama dengan episode sebelumnya, kita akan ngobrol sambil ngopi bersama Mas Firman Kurniawan, ya, pengamat budaya digital. Tentu saja Mas Firman ini selalu hadir bersama kita dengan isu-isu yang saya bilang paling hot dan bikin shock, ya, di dunia digital. Halo, selamat Ya, malam. selamat malam Mas Firman, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita lagi-lagi berkelana gitu ya, melayari dunia digital yang entah batasnya sampai di mana begitu ya. Tentu saja di kanal ini, di Digital Dilema ini, kita ada isu-isu yang selalu baru dan pasti akan selalu menarik untuk dibahas ya. Ya, Mas Firman, baru-baru ini kan Mas Firman menulis ya tentang batas nih. Ya, Retasnya batas, ketakutan manusia atas kehadiran artificial intelligence gitu ya. betul. Ini ya bikin shock Betul. nih. Nah, kalau saya mendengar kata batas itu selalu teringat bahwa batas itu bisa imajiner, bisa real begitu ya. Ya, Batas itu yang selalu membuat kita berada di suatu tempat atau iya, tidak berada di tempat lain. iya, Intinya manusia itu selalu berdekatan dengan batas gitu ya. Nah, betul. di sisi lain batas-batas ini bisa saja kita lampaui atau kita tidak mau lampaui gitu ya. Eh, Bahkan karena batas itu pula ada wilayah-wilayah atau teritori yang sakral untuk dilangkahi dan ada juga yang memang bebas untuk kita masuki. Nah, kalau Mas Firman sendiri bagaimana melihat hal ini, batas dan kemanusiaan begitu ya? Ya, batas ini sebetulnya secara tidak kita sadari merupakan eh, bagian dari keseharian kita, bagian dari hukum alam sebetulnya. Jadi yang gampang adalah ada batas yang jelas antara siang dan malam, yang kemudian itu berimplikasi pada batas jam kerja dan jam beristirahat, Iya. yang kemudian juga berimplikasi pada jam layanan dan jam berhentinya suatu pekerjaan. Terus, jadi dengan satu batas ini bisa diciptakan sebuah keteraturan, juga dengan adanya batas ini kita bisa membuat sebuah perencanaan. Iya. Nah, tetapi tadi kalau dikaitkan dengan kemanusiaan, akhirnya karena dia menjadi bagian yang inherent atau melekat dalam kehidupan kita, kita menerimanya given apa adanya dan kadang-kadang tidak kita pikirkan. Baru ketika kita lepas batas itu atau lampaui batas itu, baru kita sadari. Jadi sesuatu itu seringkali justru eksistensinya muncul ketika ada sebuah persoalan atau ada sebuah rutinitas yang ditembus. Jadi kalau Bung Nigar bisa merasakan apa namanya detak jantung itu mungkin ada problem justru di jantungnya Bung Nigar. Nah, ketika kita merasa dalam rutinitas kita apa namanya kita hanya tahu bahwa jantung kita karena kita hidup pasti berdetak, tapi kita tidak merasakan itu berarti tidak ada masalah. Tapi Nah, kok hari ini kok sampai detaknya kedengaran, nah ini justru ada masalah. ritmenya kok tiba-tiba berbeda begitu ya? Nah itu ada masalah. Demikian juga dengan misalnya tiba-tiba kepala kita pusing yang tidak hilang dengan dipijit-pijit di bagian belakang kepala kita, mungkin ada masalah dengan otak kita. Misalnya ada gejala tumor otak atau kanker otak atau yang lain. Aduh. Nah, ini justru kita menyadari, oh, saya rupanya punya otak. Nah, ini batas itu juga ketika kita pikirkan pada masa lampau, misalnya manusia ini hanya bisa menjelajah sekitar 3 kilo sampai 5 kilo dengan menggunakan kakinya. Tapi begitu coba diretas dengan penciptaan roda, kita bisa berjalan berkilo-kilo,
justru selama ini kaki kita inilah yang berperan untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ketika batas itu kita retas dengan penciptaan roda, kita merasakan selama ini kita bergeraknya terbatas. Nah, itu mungkin sebagai awal, Bung Nigar. Jadi tadi menarik ya, bahwa ke sesuatu yang tidak ada masalah justru akan menjadi masalah kalau sesuatu itu yang kita anggap sebagai rutinitas, hal yang biasa ya, Prof ya. Ya, Mas Firman ya. 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 Ya seperti kita lihat matahari terbit dari timur setiap hari ya, nggak ada masalah. Baru ada masalah ketika ada di barat. Ini kok ada di barat nih, ada apa nih? Kadang rutinitas itu membuat kita tidak menyadari sebuah kehadiran, tetapi sesuatu yang tidak rutin itu yang menyebabkan kita menyadari justru adanya kehadiran. Baik, ini tapi benar dari tulisan Mas Firman ini adalah justru batas yang hilang itu tadi kalau dikaitkan dengan teknologi roda, hanya misalnya kalau jalan kaki hanya 3 kilometer dengan roda bisa berkilo-kilometer, dengan ada kapal layar bisa melintasi benua begitu ya. Sekarang itu kan penemuan, itu juga sesuatu yang menggembirakan buat manusia. Ya. Tapi hari ini ya, kalau saya bilang dunia ini ketika dunia dilipat dengan teknologi, sekarang tidak hanya dilipat gitu, tapi juga digunting sampai berlubang begitu ya, karena ada digital gitu ya. Nah, dalam tulisan Mas Firman itu retasnya batas justru hari ini ironisnya justru menimbulkan ketakutan ya, buat manusia itu sendiri gitu. Iya, betul. Bagaimana ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat watak dari teknologi memang menembus tadi batas-batas, bahwa ketika kita misalnya malas, batas dari kemampuan mental kita untuk mentoleransi sebuah pekerjaan itu misalnya kita bahasakan tadi dengan munculnya rasa malas, enggan, atau mungkin kalau tidak terkatakan kita mengerjakan sesuatu menjadi tidak teliti misalnya. Nah, dengan adanya teknologi, kelemahan-kelemahan kita yang tadi menyebabkan keterbatasan itu bisa ditembus. Kita katakanlah mensortir ribuan lembar kertas untuk kita lihat apakah kertas ini mengandung cacat atau tidak. Mungkin dari 1 sampai 100 kita masih teliti, tetapi ke 101 mungkin sampai ke sekian sudah semakin menurun ketelitian kita. Nah, dengan adanya teknologi sensor misalnya, itu semua bisa dihilangkan. Kita bisa menggerakkan atau menggunakan teknologi tadi untuk memeriksa kualitas sebuah kertas tidak terbatas ya, kecuali mungkin misalnya energi yang disuplai habis, listriknya mati, atau kalau pakai baterainya habis. Nah, selesai. Tapi tadi batas malas, enggan, ketelitian yang berkurang itu retas ditembus oleh adanya sensor tadi. Nah, ini sebuah penemuan yang menggembirakan. Demikian juga mungkin ketika kita berkomunikasi selama ini dengan teman kita secara mental terbatas akibat misalnya malas bertatap muka. Kalau bertatap muka, kita merasa mendapatkan sambutan yang tidak nyaman, sehingga ketika harus bertatap muka dibatasi oleh rasa enggan itu. Kemudian muncullah teknologi namanya WhatsApp. Kita tidak perlu bertatap muka, kita bisa ngobrol. Nah, batas keengganan atau malas bertatap muka jadi ditembus. Teknologi membantu kita. Nah, tetapi ketika yang ditembus adalah sesuatu yang sifatnya alam, seperti yang saya contohkan, penemuan teknologi kesehatan yang mampu mencegah orang untuk sakit. Jadi sebelum sakit sudah ada data-data yang mengingatkan, sehingga ada tindakan mitigasi, maka orang belum sakit pun sudah dibereskan penyebab sakitnya. Demikian juga ketika organ tubuh rusak, kemudian dengan digabung teknologi yang mengingatkan terjadinya penyakit dan mengganti organ dengan teknologi cetak 3 dimensi, maka bisa diganti organ-organ tubuh. Nah, di sini kan batas antara yang sakit dengan sehat menjadi ditembus, antara yang hidup dengan yang mati pun sudah hilang. Nah, ketika dunia ini menjadi teratur karena ada pergantian,
yang meninggal digantikan oleh yang lahir. Nah, sekarang kalau semuanya tidak ada yang meninggal tapi terus lahir, menjadi seperti apa dunia ini? Nah, Hmm. ini mulai mengerikan. Hmm. Teknologi ini mulai mengerikan. Tadi kalau misalnya sekarang juga dengan penemuannya AI ini juga ya kengerian itu semakin bertambah ya sepertinya. Betul. Justru saya melihat bahwa tadi penemuan-penemuan yang membuat kita terkesima justru sekarang ironisnya tadi saya katakan justru kita mempertanyakan lagi karena kecanggihannya begitu ya. Ya. Eh, AI yang bisa menembus batas-batas itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang Nah, dahulu dianggap tabu menjadi bisa bisa apa dianggap biasa begitu. betul. Ini kan Betul sesuatu sekali. yang ironis gitu ya. Betul Apalagi sekali. tadi kalau kita terkait dengan kecerdasan buatan gitu ya. Um, Sekarang kecerdasan ya seakan apa ya membalikan manusia itu sendiri kecerdasan buatan ya. Sehingga kalau dulu kita jemawa bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, terus sekarang ada mesin yang bisa bisa menghilangkan, membalikan kesempurnaan itu. Kita mulai takut. Ya. Kita mulai takut. Mhm. Nah, disitulah akhirnya batas kita sebagai manusia dengan keterbatasannya menjadi diekspan oleh adanya teknologi tadi. Mhm. Lebih-lebih ketika teknologi tersebut bisa di embed, bisa disertakan di dalam tubuh manusia. Mhm. Hari ini misalnya Elon Musk melakukan percobaan bagaimana microchip bisa ditanam di Mhm. dalam sistem sarafnya Mhm. manusia. Mhm. Dan saya yakin itu soal waktu saja untuk bisa Mhm. cocok dengan tubuh manusia. Nah, Mhm. ketika itu benar-benar terjadi, maka tadi batas kebodohan yang menyebabkan manusia harus belajar diretas. Kita nggak usah lagi belajar, tinggal memasukkan microchip. Mhm. Kita sudah mengerti banyak berbagai macam informasi. Demikian juga dengan batas keterampilan. Ketika kita tidak terampil sesuatu, harus melakukan pelatihan, harus melakukan berbagai macam uji coba Mhm. untuk menemukan yang terbaik. Maka ketika artificial intelligence dengan algoritmanya, dengan deep learning-nya mampu menciptakan sebuah cara untuk menemukan hal yang terbaik, maka itu semua sudah tidak relevan. Nah, Mhm. sehingga apa itu kemanusiaan, apa itu manusia yang terbatas menjadi tidak ada lagi. Nah, apakah yang Mhm. seperti itu masih manusia? Iya. Ini ini emang ini ya pembalikan yang umlah gitu ya ke bahasa Jerman katanya gitu. Pembalikan yang mengejutkan kita semua gitu ya. Betul. Nah, itu yang membuat kita nampaknya menjadi takut. Mhm. Ya, artinya marginalisasi manusia itu terjadi berarti ya oleh mesin gitu. Saya melihatnya gitu, seperti itu. eh ini tentunya terdengar sangat kontradiktif, ironis gitu ya. Manusia yang harusnya otonom gitu ya. Betul? Tapi sekarang kok justru kita semua ketakutan dengan kehadiran mesin baru ini. Kita juga menjadi apa ya, sosok yang jadi linglung. Ini kita mau apa jadinya? Kan di semua bidang seperti itu gitu ya. Jadi ini Mas Firman, saya jadi teringat bukunya Pak Yasraf ya dari ITB. Ini Ya, ya eranya Tuhan-Tuhan digital muncul gitu ya. Dunia yang berlari gitu, beliau bilang seperti itu. Dan munculnya Tuhan-Tuhan digital. Maka itu ya mungkin yang dimaksud oleh beliau begitu. ya, mungkin juga seperti soal pengawasan kita mungkin selama ini ketika membayangkan, mempersonifikasi Tuhan yang sedang mengawasi, itu bagaimana Hmm. caranya? Hari ini ada 8 miliar manusia di seluruh dunia. Misalnya karena letaknya ada di tempat yang tinggi sehingga bisa melihat seluruh dunia, tapi kan ukurannya jadi kecil. Dan Hmm. juga bumi yang bulat ini ada bagian tertentu yang terlihat, ada bagian yang Hmm. tidak terlihat. Ketika kita mencoba tadi mempersonifikasi pengawasan yang Hmm. dilakukan Tuhan. Tapi ketika Hmm. teknologi tadi dengan Hmm. katakanlah CCTV, kemudian dengan kamera-kamera yang melekat di smartphone-nya
setiap orang, kemudian hari ini masyarakatnya berjejaring, maka sesungguhnya kita ini sedang melakukan pengawasan satu sama lain. Nah, kan akhirnya kita memahami, oh mungkin seperti inilah cara Tuhan ini melakukan pengawasan. Nah, teknologi ini bisa mengejawantahkan atau bisa menerjemahkan apa itu semua. Demikian juga tadi dengan Tuhan-Tuhan digital yang artinya Tuhan ini kalau berkehendak tidak terbatas misalnya, ya itu tadi dengan misalnya teknologi ternyata kita ini bisa loh mencegah terjadinya penyakit dengan sejumlah data. Oh ini gejala-gejalanya ini bakal terjadi serangan jantung dari indikator-indikator yang terlihat. Nah, kemudian karena indikatornya sudah terlihat, maka kita melakukan pencegahan sehingga batal. Orang yang tadinya mau sakit tidak jadi sakit. Nah, ini kan sebuah kuasa-kuasa yang selama ini diserahkan. Oh, ini hanya Tuhan yang mampu. Nah, ini teknologi memberikan apa namanya clue, memberikan bocoran sedikit. Seperti ini kira-kira yang dilakukan. Nah, ketika itu semakin sempurna itu mungkin tadi muncul istilah Tuhan-Tuhan digital itu tadi seperti itu. Nampaknya teknologi lah yang bisa menguak berbagai macam misteri yang ada di kepala manusia. Ya, tadi masalah pengawasan Mas Firman sebutkan, saya jadi ingat novelnya George Orwell ya, Ya, betul. 1984, yang ketika manusia bisa diawasi dimanapun dia berada, begitu ya. Semua orang bisa melihat karena CCTV misalnya, kecelakaan, begal, begal di mana-mana gitu ya. Kita bisa melihatnya hanya beberapa jam setelah itu terjadi begitu. Ya, Bahkan mungkin real time gitu ya. ya. Ya, ya, oke. Tadi menarik Mas Firman mengenai apa? Tadi disinggung mengenai misalnya AI dengan algoritmanya bisa memprediksi apakah seseorang misalnya akan sakit atau tidak, atau Ya. hal-hal yang mungkin akan dihadapi orang itu di masa depan ya. Nah, eh, ini kan itu tidak mungkin kalau kita lihat tidak semua orang bisa mengakses itu ya, tidak gratis itu artinya. eh Jadi kecerdasan dan teknologi itu, ini di sisi lain ya, hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki modal dan akses tuh, Mas Firman, menurut saya. Lalu bagaimana ya dengan mereka yang tidak punya akses? Apakah eh, membatasi atau melewati jurang itu juga semakin tidak bisa di, 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 eh, digapai begitu, atau seperti apa ya Ya, hal ini? betul ini. Itu adalah sebuah problema teknologi yang lain lagi. Jadi bukan sebatas tadi apakah manusia akan digantikan oleh mesin dan kemudian apakah kemudian mesin mendominasi manusia sehingga manusia menjadi tidak relevan, tetapi isu tentang akses teknologi ini kalau kita lihat dari hakikat pengembangan teknologi ini kan sebuah entitas investasi. Jadi para pengembang teknologi seperti Mark Zuckerberg, kemudian Elon Musk dan sebagainya mau bertriliun-triliun rupiah mereka investkan itu kan untuk dapat return, untuk kembali. Nah, artinya teknologi ini kan dijual. Nah, tentu saja sebagai barang jualan, mereka yang punya daya beli yang bisa menikmati itu. Dalam hal mereka membeli karena alasan kesehatan misalnya, ya akhirnya mereka yang mempunyai uang saja yang mampu membeli teknologi itu dan akhirnya mencapai kesehatan yang diinginkan. Nah, bagi negara-negara yang terbelakang, miskin, jauh dari akses teknologi karena misalnya infrastruktur internet dan teknologi yang lainnya belum terbangun, maka akan terjadi kesenjangan di situ. Nah, mereka yang kaya akan immortal, tidak terbatas kehidupannya, tidak bisa mati, sedangkan negara-negara miskin akan punah karena mereka tidak mempunyai sumber daya untuk mengakses itu semua, sementara ekosistem dunia ini semakin berubah menjadi teknologis. Kalau menurut istilah Neil Postman, semakin teknopoli. Nah, sehingga mereka yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai sumber daya untuk menjangkau teknologi, sedikit demi sedikit tidak terlayani dan juga tadi kesehatannya tidak bisa dipantau, kemudian ketika bakal terjadi sakit ya tetap sakit, nggak bisa dicegah.
Nah, sehingga nanti akan muncul kesenjangan negara yang makmur mampu Mhm. menjangkau teknologi dan negara-negara miskin yang tetap tidak bisa menjangkau teknologi. Itu yang juga mengerikan dalam Mhm. perkembangan teknologi ini. Mhm. Jadi kalau ada dulu ada di apa ya bagian teknologi selalu membawa dua sisi, artinya ada pihak yang dirugikan, begitu juga dengan AI begitu ya. Betul. Jadi artificial intelligence divide gitu ya. Ya, Justru yang keterpisahan akibat artificial intelligence. nah, kira-kira ini kan justru kan di satu sisi membawa kebaikan gitu ya. Dan di satu sisi kita terus mengkritisi ini begitu. Kira-kira apakah proyek-proyek yang eh, bukan tidak mungkin akan menjadi apa ya, proyek yang ini lamunan saya menjadi proyek yang dehumanis gitu ya. Betul. Dehumanis karena itu kira-kira kalau dari tadi dari sisi kapitalis gitu ya akan terus diproduksi atau justru akan tetap akan berhenti gitu ya. Saya teringat cloning gitu ya, yang ya cloning yang dulu selalu penemuan baru, tapi ketika berhadapan dengan etika juga jadi berbeda gitu ceritanya. Apakah dengan ini AI juga akan mengalami nasib yang sama atau justru mungkin akan terus bergerak gitu karena memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Ya, dari sisi politik ekonomi kan, eh, secara Hmm. ekonomi sebuah produk itu akan menjadi murah harganya dan terjangkau ketika diproduksi secara Hmm. massal. Nah, untuk mencapai produksi secara massal itu kan harus apa namanya digunakan secara luas. Nah, sehingga kalau kita lihat perkembangan hari ini, bagaimana seperti perkembangan AI ini sebetulnya kan sudah sejak tahun 50-an. Hmm. McCarthy itu Jadi mencetuskan sudah istilah, lama juga ya. ya, istilah artificial Hmm. intelligence itu tahun 56, ada konferensi dunia Hmm. yang kemudian mencetuskan kata artificial intelligence. Tapi kenapa kok baru hari ini begitu gencar? Nah, Hmm. kalau saya melihatnya dari sisi promosi dari Hmm. apa produk teknologi ini yang apa bertujuan untuk mencapai critical mass, jumlah yang massal dipakai orang Hmm. sehingga nanti apa nilainya akan menjadi turun, harga jualnya turun sehingga Hmm. lebih banyak dijangkau Hmm. oleh orang lain dan tersebar Hmm. secara luas. Tapi itu pun Mas pasti tidak akan bisa membuat seluruh dunia, seluruh penduduk dunia ini mampu menikmati atau mengakses teknologi tersebut. Jadi ya Hmm. sama Hmm. seperti media sosial atau media digital yang Hmm. selama ini kita Hmm. gunakan, itu tetap selalu mengandung kesenjangan. Nah, demikian juga dengan Hmm. artificial intelligence mungkin baru masuk ke negara kita setelah harganya murah, itu pun Hmm. mungkin kalau dibandingkan oleh negara pencetusnya, penciptanya, mereka sudah jauh mengalami perkembangan sehingga yang leading akan tetap negara-negara pencipta Ya, teknologi ya, tersebut. Nah, ini itulah kesenjangan akan terjadi. ya, kesenjangan dan itu juga banyak pertanyaan juga tentang manusia ya, kemanusiaan, kesenjangan. Saya ingin mengutip nih tulisan Mas Firman ya mengenai batas gitu. Ditulis seperti ini. Manakala seluruh batas sudah diretas gitu ya. Batas yang lampau dengan yang masa datang, batas yang otentik dan yang artifisial, batas yang maya dengan yang nyata, bahkan batas yang hidup dan yang mati, maka selesailah berlakunya seluruh hukum alam dalam memberikan kepastian. Wah, ini mengerikan sekali ini. Selesai hukum alam begitu ya. Saya pikir udah hukum alam akan berhenti ketika ada makhluk manusia lain di di apa di atmosfer atau di yang lain di planet lain begitu ya. Karena bukan hanya manusia, ternyata ada yang lain gitu. So, agama juga bisa berhenti begitu ya. Tapi Ya, ini juga sekarang kita sudah di depan mata nih pertanyaan yang eh, ber selesailah berlakunya seluruh hukum alam gitu ya. Dan ya. pertanyaannya adalah gini, masihkah ada harapan sebetulnya mengembalikan manusia ke hakikatnya gitu ya? Walaupun kembali hakikat manusia yang mana begitu? Nah, Atau memang kemanusiaan tinggal tinggal cerita, tinggal masa lalu saja? nah, post human, Ya, human. post human itu mungkin
yang selama ini sebuah konsep yang tidak terlalu saya pahami, Mhm. post-human itu seperti apa, yaitu selesainya batas antara mesin dengan manusia nggak jelas lagi, Mhm. manusia dengan mesin, dan tadi ketika ikutannya adalah selesainya hukum alam, artinya tadi kepastian-kepastian yang terjadi karena adanya batas yang Mhm. jelas, sekarang sudah dilebur semua, artificial intelligence mampu menembus itu semua, bahkan mereka yang mati bisa dihidupkan lagi dalam tanda Mhm. kutip, datanya kita Mhm. download, kemudian dibuat hologramnya, kemudian Mhm. mereka yang sudah meninggalkan kita bisa dihadirkan Mhm. ngobrol, kira-kira ketika dia dulu hidup kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini responnya Ya. seperti apa. Nah itu kan bisa dihadirkan kembali. Manusia Mhm. tidak ada batasnya. Nah itu apakah kemudian apa kita masih berpijak pada hukum alam yang selama ini kita gunakan? Nah, ketika itu semua tidak ada kan membingungkan. Jadi Mhm. pertanyaan Bung Nigar tadi, bagaimana mengembalikan hakikat kemanusiaan? Ya tidak mungkin kita membalikkan arah jarum Mhm. jam perkembangan Mhm. artificial Betul. intelligence. Mhm. Tapi satu-satunya cara adalah manusia harus tetap memelihara keunggulannya dibanding mesin. Sehingga tadi semua batas diretas kecuali batas pengendalian manusia terhadap mesin. Itu yang Mhm. tidak boleh direbut oleh mesin. Mhm. Manusia harus tetap memegang kendali terhadap mesin, dan kalau manusia bilang berhenti, mesin itu berhenti dan Mhm. patuh. Nah, ketika itu juga direbut, benar-benar selesai. Mhm. Tidak ada harapan. Artinya otonomi manusia terhadap lingkungannya masih punya harapan ya, Mas Firman. Ya, selama itu masih bisa dipegang, masih ada harapan. Baik. Ini seru sekali nih. Sebenarnya banyak sih yang banyak hal yang masih bisa kita obrolkan di sini ya. Tapi mungkin Mas Firman kita harus simpan dulu gitu. Tapi sebelum berakhir kira-kira ada nggak hal-hal lainnya yang mungkin ingin sebagai closing statement atau hal yang lain yang disampaikan sebelum kita menutup podcast ini? Ya, mungkin kita menjadi semakin jelas selama ini ketika artificial intelligence dipromosikan, kita juga melihat implikasi hilangnya pekerjaan. Mhm. Kemudian juga ada implikasi lain, manusia menjadi tidak relevan, sehingga muncul ketakutan-ketakutan. Tetapi ketika kita ingin mendefinisikan apa sesungguhnya ketakutan itu, kita menjadi semakin jelas bahwa sumber ketakutan kita terhadap artificial intelligence ini tadi ditembusnya seluruh batas. Nah, eh, tetapi kita punya keyakinan, dan ini tidak boleh berhenti hanya sebatas keyakinan, bahwa teknologi itu bagaimanapun adalah ciptaan manusia, Ya, sehingga betul. kendali harus tetap ada di tangan manusia. Mhm. Nah, ketika itu kendali masih ada atau dijamin dalam genggaman manusia, maka seluruh ketakutan-ketakutan tadi, walaupun tidak menghilangkan seluruh dampaknya, tapi Mhm. paling tidak bisa eh, diminimalisasi, Mhm. diminimalkan dampak buruknya. Yaitu tadi, Mhm. dengan kunci kita harus tetap menjaga keunggulan manusia atas mesin. Mungkin itu untuk sementara apa kebijaksanaan atau pemahaman kita Ya, terhadap dominasi mesin yang semakin kuat ini. baik. Terima kasih Mas Firman. Kita bisa teruskan lagi ya di Tentu saja episode berikutnya. Ya, dengan senang ya. hati. Baik. Jadi teman-teman ikuti terus ya podcast Digital Dilema di Spotify dan juga di kanal YouTube ya. Jangan lupa memberikan like, eh, subscribe, dan semoga teman-teman tidak ketinggalan isu ya yang yang paling hot dan bikin syok di era digital ini. Sampai ketemu. Salam, terima kasih.